Oke, selamat siang sahabat kreatif. Salam jumpa lagi dalam program kami, yaitu Belajar Guru Keliling. Di saat ini, sahabat kreatif, kita sudah ada di SLB Asuhan Kasih. Kita akan belajar di hari ini tentunya dengan guru dan juga siswa-siswa yang sudah dipersiapkan untuk mengajar. Kira-kira seperti apa pembelajarannya, metodologi pembelajarannya seperti apa? Kita akan berkenalan juga dengan Bapak Guru dan juga ada anak-anak siswa yang akan belajar hari ini. Seperti apa? Ikuti saya. Halo, selamat siang. Waduh, suaranya kok sepi sekali ya. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Halo, selamat siang, Pak. Iya, terima kasih Bapak sudah bersedia menerima kami di program belajar Pro 2 Guru Keliling saat ini, Bapak. Dan sahabat kreatif, saat ini saya sudah bersama-sama dengan Bapak Guru yang akan mengajar ya. Seperti pepatah dulu bilang tak kenal maka tak sayang. Karena itu kita berkenalan ya dengan Bapak. Dengan Pak Dex Alexander Mulya. Pak Dex, panggilannya Pak Dex ya. Dengan Pak Dex. Oke Pak Dex, hari ini kita akan belajar bersama dengan anak-anak di tempat ini ya Pak ya. Oke, materinya tentang apa Pak? Materinya tentang uang. Tentang uang? Wah, cocok nih tanggal mudanya. Oke, jadi materinya tentang uang gitu ya. Kira-kira metode apa yang akan digunakan untuk mengajar anak-anak di sini? Ya, baik, metode yang saya gunakan untuk anak grahita. Oh, tunagrahita ya. Oke. Kita saya gunakan pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah. Yang kedua adalah tanya jawab. Tanya jawab. Yang ketiga adalah penugasan. Oke. Mungkin ditambah dengan menunjukkan jawaban yang mereka itu. Betul. Dan praktek. Ya. Oke, berarti alat peraganya juga sudah disiapkan ya tentang uang gitu ya. Oke, karena itu sahabat kreatif, langsung saja kita ikuti pembelajaran dari SLB Asuhan Kasih yang akan diajarkan oleh Bapak Dex. Bapak Dex, silakan Bapak Dex, saya sertikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi tentang uang dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi sebelum kita memulai, Pak minta untuk masing-masing memperkenalkan nama. Silakan. Perkenalkan, nama saya Febri Mendapalo. Perkenalkan, nama saya Mundakalo. Perkenalkan, nama saya Imelda Mega. Dengarkan, nama saya Ivan Banani. Perkenalkan, nama saya Andri Ola. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Ya, sekarang kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Tetapi sebagai umat yang percaya dengan adanya Tuhan, kita patut mengucap syukur kepadanya lewat kita berdoa. Persilakan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya, baik. Kita sudah siap untuk belajar kan? Sudah. Ya, kita akan belajar hari ini tentang materi
uang. Ya, sebelum Pak jelaskan dan Pak sampaikan apa itu uang yang kita sering pergunakan dalam kehidupan hari-hari, Pak mau bertanya sedikit. Anak-anak tahu tentang uang? Ya? Atau pernah pegang uang? Ya. Pernah pergunakan uang? Ya, jadi uang itu adalah alat tukar yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk membeli berbagai keperluan, ya, berbagai kebutuhan pokok atau untuk hiburan dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi anak-anak perhatikan materi kita tentang uang. Apa itu uang atau pengertian uang? Uang merupakan alat tukar yang sah dan diterima secara umum. Jadi alat tukar yang sah berarti diakui dan diterima secara umum. Jadi semua kalangan itu menerima keberadaan uang itu. Ya, karena uang itu sebagai alat tukar, karena pada zaman dahulu ya, pertukaran terjadi itu masih menggunakan sistem barter atau menukar barang dengan barang. Seperti misalnya orang yang mempunyai ternak atau hewan bisa mereka tukar dengan orang yang mempunyai tanaman seperti jagung, padi. Tetapi pertukaran itu tidak seimbang karena nilai antara hewan dengan tumbuhan atau tanaman itu berbeda. Oleh karena itu diterbitkanlah uang sebagai alat tukar sehingga nilainya stabil dan tetap. Yang kedua, jenis-jenis uang. Uang itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama uang kartal. Uang kartal terbagi lagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Kemudian yang kedua adalah uang giral. Uang giral itu terbagi lagi menjadi cek, kartu kredit, dan biliet giro. Ya, jadi anak-anak, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering
memegang uang, sering menggunakan uang, ya. Tapi kita harus tahu jenis-jenis atau bagaimana penggunaannya. Ya, jadi uang kartal tadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama uang kertas, seperti yang Pak pegang sekarang. Ini nilainya berapa? 1.000. Ya, 1.000. 1.000 apa? 1.000 rupiah. Ya, ini nilainya 1.000 rupiah. Ya, mata uang Indonesia ya disebut dengan rupiah. Ya, jadi nilainya 1.000 rupiah. Kemudian nilai dari uang kertas itu bervariasi, mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, berapa? 10.000, 10.000. ya 20.000, 50.000, dan yang tertinggi adalah 100.000. 100.000. Kemudian uang logam dari pecahan 50 rupiah, kemudian 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Ya, uang bisa kita pergunakan untuk membeli apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi selain kebutuhan, bisa juga kita membeli apa yang kita inginkan atau orang menyebut dengan hobi, ya. Nah, jadi kesenangan. Tetapi setelah kebutuhan pokok itu terpenuhi. Kemudian yang uang giral tadi itu terdiri dari cek, kartu kredit dan bilet giro. Ya, ini adalah contoh salah satu kartu kredit. Ya. Nah, perbedaan antara uang giral dan uang kartal itu, uang kartal itu adalah uang yang bisa kita pegang dalam bentuk tunai dan bisa kita pergunakan. Tetapi uang giral itu tidak berbentuk tunai. Ya. Jadi kita bisa menggunakan cek, bisa menggunakan kartu untuk berbelanja. Kemudian transaksi selanjutnya baru berhubungan dengan bank atau pihak-pihak yang berwenang. Kemudian yang berikut, dalam uang ini terdapat angka, itu yang disebut dengan nilai. Kalau ini nilainya berapa? 100.000. Ya, 100.000 ini adalah nilai nominal. Ya, nilai nominal artinya bahwa dalam lembaran 100.000 ini yang tertera angka 100.000, nilainya adalah 100.000. Tetapi kalau nilai intrinsik berarti nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat uang ini. Misalnya ini uang 100.000, tetapi bahan pembuatnya senilai 30.000, berarti nilai intrinsik dari uang ini adalah 30.000.
tetapi nilai nominalnya 100.000. Ya, jadi uang kertas itu dari nilai terendah dari 1.000 rupiah sampai 100.000. Kemudian uang logam dari 50 rupiah sampai dengan 1.000 rupiah. Ya, sampai sini anak-anak paham dan bisa dimengerti. Ya, kalau sudah paham, Pak, persilakan anak-anak untuk mencatat materi yang ada. Oke, sahabat kreatif, kita di sesi yang pertama tadi sudah belajar gitu ya. Dan materi yang tadi diajarkan adalah tentang uang. uang. Siapa sih yang tidak butuh uang ya Pak ya? Hari ini semua butuh uang untuk belanja, untuk jalan-jalan, untuk make up segala macam pasti butuh yang namanya uang gitu ya. Dan tadi Bapak sudah menjelaskan tadi tentang ada uang giral gitu ya, ada uang kartal dan lain sebagainya. Juga tadi sahabat kreatif Pak Guru ada alat peraganya uang ya. Boleh saya bawa Pak? Jangan ya Pak ya, kasihan nantinya. Oke deh, tadi bisa kasih kesimpulan Pak terkait dengan materi di sesi yang pertama ini tentang apa sih Pak materinya? Ya, baik. Jadi tentang uang, sesi pertama ini fokus pada apa itu uang dan jenis-jenis uang, sehingga siswa bisa mengenal dengan betul jenis-jenis uang. Karena selama ini kan di pasaran atau pada umumnya orang cuma tahu uang logam dan uang kertas. Uang kertas, betul. Tapi ada uang lain yang tidak dalam bentuk tunai, seperti kartu kredit, cek, dan bilet giro. Oh, Itu yang perlu kita perkenalkan kepada siswa. Iya. Jadi di sesi yang pertama ini lebih menjelaskan tentang apa itu uang, kemudian jenis-jenis uang ya. Oke deh. Kemudian nanti di sesi yang kedua Pak tentang apa? Kalau di sesi kedua akan dibicarakan tentang bagaimana penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa membedakan ketika kita bertransaksi. Oke. Sesi yang kedua ya. Oke. Nah kalau begitu sahabat kreatif, sesi yang pertama sudah selesai dan nanti di sesi yang kedua Pak Dex akan menjelaskan lagi tentang penggunaan uang itu sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sahabat kreatif jangan kemana-mana, terus dengarkan kami di program belajar di Pro2 Guru Keliling untuk edisi saat ini dari SLB Asuhan Kasih. Ya, baik anak-anak, masih semangat? Masih. Ya, jadi kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi uang yang pegang sekarang ini yang kita cari pada saat kita bekerja. Ya, tujuan kita bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan uang kita bisa membeli apa saja, baik yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Bahkan dengan uang juga kadang-kadang kita dapat melakukan hal-hal yang kurang baik. Ya, tetapi dalam penggunaan kita harus lebih bijak atau kita harus lebih pandai dalam menggunakan uang untuk kehidupan kita. Ya, baik. Ada yang pernah ke pasar? Coba, siapa yang pernah ke pasar? Henry? Pernah kok? Ya. Coba, waktu Henry ke pasar beli apa?
Ya, pergi ke pasar beli baju. Tapi pergi ke pasar dengan siapa? Dengan kakak. Dengan kakak. Berarti uangnya dari Febri punya sendiri atau kakak yang beli kasih? Kakak yang dikasih. Nah, kalau ke pasar beli baju, misalnya harga baju berapa di sana? 35. Ya, pada waktu itu harganya 35.000 rupiah. Febri masih ingat waktu itu kakak atau Febri membayar dengan uang berapa? 50. Ya, 50. ya, uang 50.000 rupiah. Kalau uang 50.000 rupiah itu cukup atau tidak? Cukup. Cukup Iya. untuk membeli sebuah Baju. baju dengan harga 35. 35.000 rupiah. Berarti ada apanya? Kembali. Ada kembaliannya. Berapa yang harus Febri terima? Dari uang 50, belanja 35, kembaliannya berapa? Coba Febri ingat-ingat. Berapa? Ya, jadi kalau Amri, kalau 50 uang yang Pandri punya, terus belanja 35, berarti kembalian yang harus Pandri peroleh berapa? 15. Ya, 15. ya 15.000 rupiah. Ya. Jadi itu yang namanya nilai dari uang. Jadi ketika kita membeli sesuatu, dia punya nilai atau harga, ya. Dan setiap benda itu dia punya harga berbeda. Oleh karena itu maka nilai uang juga berbeda, sehingga kita bisa melakukan tukar menukar, ya, penukaran dengan nilai yang ada. Nah, itu adalah salah satu contoh praktik langsung bahwa kita menggunakan uang, yaitu salah satu misalnya membeli baju dengan harga 35.000 rupiah. Bagaimana dengan orang yang membeli motor, orang yang membeli mobil? Ya, pasti nilainya lebih besar. Ya. Kalau orang berniat membeli sesuatu yang lebih besar, yang pasti dia harus berusaha lebih giat untuk memperoleh uang dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga apa yang dia ingin beli dia dapat capai atau dia bisa peroleh. Nah, kalau misalnya Febri beli di pasar, pernah tidak, misalnya harga terlalu mahal, apa yang Febri lakukan? Ya, bagaimana cara menawar? Ya, mungkin bilang, ini Mbak, ini harga terlalu mahal, bisa kurang kok, gitu ya. Orang Kupang kan biasa begitu. Jadi tawar menawar itu sudah lumrah atau sudah biasa terjadi di dalam jual beli yang menggunakan nilai uang. Kenapa kita melakukan penawaran? Karena uang kita tidak cukup atau tidak mencapai dari harga yang semestinya. Tawar menawar itu juga terjadi karena adanya kesepakatan, ya, antara penjual dan pembeli. Kalau sama-sama sepakat berarti bisa. Ya. Itu salah satu fungsi uang, ya, itu kita bisa melakukan pembayaran. Kemudian ada fungsi lain lagi dari uang tersebut. Misalnya kita pakai untuk bayar hutang, ya. Dan kalau kita ada misalnya punya hutang di mana,
kita bisa pakai untuk bayar utang. Kemudian kita bisa pakai juga untuk jaminan hari tua atau masa depan. Itu kita lakukan dengan cara kita bikin apa? Menabung. Ya. Jadi kalau kita memiliki uang dalam jumlah yang banyak, kemudian kita sudah pergunakan untuk membeli kebutuhan, ya sisanya kita tabung untuk masa depan, misalnya untuk pendidikan lebih lanjut, untuk jaminan hari tua, atau misalnya untuk kondisi darurat, misalnya kalau kita sakit, kita bisa pergunakan untuk berobat di rumah sakit. Ya. Tempat menabung uang yang baik di mana? Bank. Ya, tempat menabung uang yang baik itu adalah bank. Tapi kebanyakan anak-anak kecil ya sering menabungnya di celengan. Ya, itu menabung celengan itu adalah sebuah kebiasaan. Ya, jadi sebuah kebiasaan supaya kita rajin menabung, karena dari hal-hal yang kecil, misalnya di celengan kecil jumlah tampungan uangnya belum tentu terlalu banyak. Itu adalah sebuah kebiasaan sehingga nanti tidak terbiasa kita menabung kita. Ya. Ya, kemudian yang berikut, uang ini ya dicetak oleh bank dengan berbagai keunggulan. Ya, kita lihat ada uang kertas, ada uang logam. Ya, uang kertas misalnya kalau kita lipat, kita kosong atau kadang kita ini, kira-kira dia harus agak tidak. Mungkin bentuknya yang tidak ini, tetapi dia tidak mudah rusak karena dari bahan pembuatnya. Ya. Nah. Uang kertas, kemudian uang logam. Uang logam juga ada yang terbuat dari logam, dari timah, ada juga yang campuran nikel, dan ada yang dari tembaga. Ya. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau kita beli suatu barang harganya mahal, apakah kita bisa tawar? Ya, baik, ya, itu seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, dan anak-anak juga sudah sedikit berkomentar bahwa apabila barang itu mahal, ya berarti uang kita tidak cukup, kita bisa menawar. Ya, tetapi itu atas kesepakatan dari penjual. Kalau dia sepakat atau dia setuju boleh, tetapi kalau tidak, ya tidak bisa. Nah, tawar menawar itu biasanya terjadi di pasar tradisional, ya. Misalnya di sini di pasar Ikres atau satu, ya. Di pasar mana? Di pasar Palembang, di pasar Palembang itu disebut sebagai pasar tradisional. Nah, penggunaan uang ya dia lebih cepat berputar di sana. Kemudian ada juga pasar modern. Pasar modern itu ya namanya modern dari sana, misalnya mall, supermarket, Lipo, Matahari. Itu barang di sana tidak bisa ditawar, ya. Jadi harga yang telah dipasang berapa, itu pula yang akan dibayar ketika kita mau membeli, ya. Ya, jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai uang. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya lagi kok?
Ini cukup. Baik, kalau begitu Bapak sebutkan bahwa uang itu adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Bila kita pergunakan dengan baik, maka dia sangat bermanfaat bagi kita. Tetapi apabila kita pergunakan dengan tidak baik, maka dia akan merusak diri kita. Ya. Sampai di sini saya selesai dan saya akan memberikan pekerjaan rumah untuk kita kerjakan. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikut. Ya. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Oke, sahabat kreatif, di siang hari ini dalam program Guru Keliling, kita juga akan dihibur oleh dua anak yang akan baca puisi dan juga akan bernyanyi. Tapi pada saat ini kita akan memberikan kesempatan dulu kepada salah satu anak yang akan menyajikan puisi untuk sahabat kreatif di siang hari ini. Aku lahir sebagai anak cacat, tapi bukan untuk dihinakan, tidak untuk direndahkan. Aku juga punya rasa. Tidakkah kalian mengerti? Aku lahir dari setetes air mata, sama dengan kalian. Tidakkah kalian insaf bahwa kesempurnaan adalah milik anak, kecuali untuk saling melengkapi? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah memperoleh. Aku meraih semua ini karena Tuhan lebih tahu. Untuk apa aku dijadikan? Aku percaya Tuhan punya rencana. Semoga terselubung hikmah untuk kebermanfaatan hidupku di masa depan. Aku coba menjalani tanpa rasa secuil. Aku berharap di suatu saat aku dapat meraih bintangku yang tinggi. Demikian puisi dari saya. Terima kasih. Ya, sahabat kreatif, kita sudah mendengarkan puisi dari Adi Krisvan yang sangat menggugah. Dan kali ini kita akan mendengarkan lagu yang akan dinyanyikan oleh Adi Imelda. Halo Adi Imelda. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oke, Adi Imelda sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 ya. Adi Imelda akan menyanyikan lagu Bahasa Inggris. wah, bahasa Inggris ya. Judulnya apa nih? You Raise Me Up. You Raise Me Up. Oke, itu lagu yang pertama ya. Kemudian kalau lagu yang kedua? Doa seorang Anak. Oh, doa seorang ibu atau doa seorang anak? doa seorang ibu. Oh, doa seorang ibu. Oke, kalau gitu sahabat kreatif, kita akan menyaksikan dua lagu yang akan dibawakan oleh Adik Imelda. Adik Imelda, silakan. When I lay down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burneth be, when I am still and wait here in the silence until you come and see
Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Doa seorang ibu. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tulai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tulai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tulai bahagia. Terima kasih. Ya sahabat kreatif,
Demikian seluruh rangkaian acara program Guru Keliling di edisi hari ini. Kita sudah belajar tentang uang, kita sudah belajar tentang bagaimana penggunaan uang dengan secara keseharian kita. Kemudian juga kita sudah mendengarkan adik Imelda bernyanyi dan juga adik Krispa membaca puisi. Dan saat ini kita akan akhiri kegiatan program belajar. Terima kasih untuk sahabat kreatif yang sudah mendengarkan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik penyandang disabilitas untuk selalu belajar dimanapun berada dan juga bisa meraih kesuksesan. Kita akan jumpa lagi minggu depan di sekolah yang berbeda. Karena itu tetap mendengarkan kami di program belajar Pro 2 RRI Kupang FM 90,9 MHz. Selamat siang dan sampai jumpa.